Oke ya. Oke, sudah saya record. Jadi ini candlestick ini banyak ya manfaatnya. Bisa teman-teman buat scalping secara per jam, per menit, atau bisa pakai day trading, beli pagi, jual sore, atau bisa teman-teman pakai katakanlah BSJP, beli sore, jual pagi, atau teman-teman yang banyak kesibukan maunya swing, beli sekarang, jual minggu depan, atau jual 1 bulan kemudian, ini candlestick bisa dipakai juga gitu loh. Jadi ini global. Jadi teman-teman ini dasarnya harus bisa ya. Cuman di sini nanti benar di sini materi dasar, cuman nanti saya kombinasikan dengan pola-pola candlestick. Gimana sih kita ngelihat screening saham ini candlesticknya mulai naik, gimana sih caranya ini candlesticknya akan turun. Nah itu nanti akan saya kombinasikan ke pola-pola seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada materi mengenai candlestick ya. Ya, ini slide saya udah jalan ya. Oke, jadi candlestick ini adalah salah satu informasi yang menggunakan awalnya ialah orang Jepang. Jadi candlestick ini penemu pertamanya adalah orang Jepang, yang ngembangin juga orang Jepang, namanya Monehisa Homa, itu secara sejarah ya. Jadi di sini maaf, di mute dulu ya mic-nya. Suaranya masih masuk. Semuanya minta tolong mikrofonnya di layar Zoom-nya dimatiin. Yang udah play aja. Udah play terus. Oke ya, saya matikan semua aja dulu. Terus jadi di sini ini sejarahnya ya candlestick itu. Jadi melihat bagaimana penawaran dan permintaan menjadi sangat berpengaruh dalam pergerakan harga pasar pada saat itu. Jadi ini candlestick ini bentuknya batang kayak lilin dan itu mempengaruhi pergerakan psikologis pasar. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti saya share PPT-nya. Oke, berikutnya mengenal candlestick. Jadi candlestick ini dapat memberikan sinyal yang terekam dalam formasi tertentu dengan terbentuk dari pergerakan harga yang terjadi. Nah, ini disebut sebagai pola candlestick. Jadi kan kita taunya candlestick itu cuman bentuknya ya 1 hari batang gitu aja, tapi sebetulnya candlestick itu setiap grafik itu punya pola, teman-teman. Jadi setiap saham, misalnya saham Astra, saham Unilever, saham Yellow, saham ABA, saham ASA, saham apalagi ya, banyaklah berbagai macam saham, baik saham gorengan maupun saham blue chip itu ada pola candlestick-nya. Nah, teman-teman kalau semisal nggak tahu polanya, itu biasanya kejebak di situ, gampang kena guyur, gampang kena karung. Nah, di sini penting saya sampaikan pada teman-teman gimana sih caranya kita melihat pola candlestick itu seperti apa. Nah, di sini ada pengertian open, high, low, close. Jadi kalau open price itu harga pembukaan, ya pasti teman-teman semua udah tahu. Kemudian kalau highest price itu harga tertinggi, kalau low itu harga terendah, kalau close itu harga penutupan ya. Sepakat? Oke, saya perbesar sebentar ya. Oke, mohon maaf ini sudah saya perbesar. Nah, kemudian di candlestick ini ada 2 warna. Jadi ada yang merah, artinya turun. Ada yang mungkin kalau di handphonenya teman-teman itu warnanya biru atau naik. Ada juga warnanya hijau. Itu selera sih, bisa teman-teman ganti di aplikasinya. Oke ya. Next, nah bentuknya seperti ini ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya di sini yang atas ini ada namanya garis. Ini teman-teman bisa sebut ekor, bisa shadow juga bisa. Nah, boleh ya sebutan teman-teman masing-masing. Nah, ini kenapa sih Mas bisa terbentuk garis seperti ini? Jadi pada dasarnya harga saham pernah menyentuh harga tertinggi tertentu. Jadi contoh misalnya Yellow, harga tertingginya di sini 118. Kemudian pada saat penutupan dia turun lagi ke 106. Nah, pembukaannya di angka 100. Ya walaupun dia sebetulnya masih dikategorikan naik, cuman dia udah turun dari harga tertingginya. Nah, sebetulnya kayak gini itu sinyalnya juga tidak bagus-bagus amat.
Nah, ini yang teman-teman perhatikan ya. Tapi kalau semisal ekornya ada di bawah, itu bagus. Nah, ini penting ya. Ini nanti ini benar dasar, cuman ini nanti dipakai saat kita melihat pola sama caranya screening pakai otomatis ya. Kita screening stock short pakai otomatis dengan candlestick. Nah, ini penting dihafalin. Jadi yang teman-teman hafalin yang ada ekornya bawah itu sinyal reversal. Kalau yang bawah ini nggak ada ekornya di atas ini atau istilahnya shadow-nya panjang di atas, nah itu sinyal jual. Nah, itu teman-teman hafalin dulu. Jadi biar nanti ke depan screening-nya lebih mudah ya. Oke, kita next. Nah, berikutnya di sini ada istilah Marubosu. Nah, Marubosu ini candlestick yang dia full, nggak ada ekor atau nggak ada shadow-nya. Nah, ini sinyal bagus. Jadi shadow itu apa sih, Mas? Bayangan atau sumbu, baik di atas maupun di bawah itu bisa disebut kita namakan shadow. Untuk mengetahui serta menunjukkan harga pada sesi tersebut naik, harga open sama dengan harga low atau lebih rendah dari harga close seperti itu. Marubosu ini adalah candlestick yang paling baik, candlestick yang nomor 1 kita gunain untuk patokan kita screening, entah mau pakai istilahnya BSJP, entah mau pakai scalping atau entah mau pakai kita swing atau mau invest panjang, nanti tetap patokannya candlestick Marubosu. Nah, jadi ada 2 patokan ya yang teman-teman perlu garis bawahi. Yang pertama, yang tadi kalau bisa ada ekor bawah, jangan ekor yang atas. Nah, kemudian berikutnya ini. Nah, kita kasih contoh ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman hafalin ini. Kalau ada candlestick seperti ini, bentuknya batang seperti ini sinyal bullish atau reversal. Jadi kita bisa masuk ketika dia baru naik sekali. Nah, kita bisa masuk pas close. Nah, biasanya kalau pas close gini, aku bisa pakai screening buat rekomendasi BSJP. Jadi contoh ini baru naik sehari, hari ini misal. Ada contoh saham, misalnya ASHA misalnya. Dia candlestick-nya seperti ini. Nah, ini biasanya aku saranin untuk BSJP, beli sore, jual pagi. Nah, kenapa kok disaranin, Mas? Karena kalau seperti ini, berarti dia nggak ada naik turunnya. Jadi harga pembukaan ini sama dengan low. Harga terendahnya nggak ada, sama dengan open. Kemudian ketika dia naik, itu sama dengan harga close. Nggak ada ekornya sama sekali. Ini saya pakai patokan buat BSJP, beli sore, jual pagi. Nah, kalau sebaliknya, kalau yang buat ini merah, kalau teman-teman nemuin candlestick seperti ini saya saranin untuk segera out. Atau mungkin jual, atau mungkin cut loss, atau mungkin wait and see kalau seperti ini. Jadi tergantung strateginya ya. Kalau teman-teman misalnya scalping atau mungkin day trading, mungkin penting untuk menerapin cut loss. Tapi kalau teman-teman strateginya swing, agak santai, ya mungkin sebetulnya kita nggak perlu cut loss, nggak apa-apa. Kita tinggal ngelihat titik supportnya di mana, kita bisa averaging down dengan catatan sahamnya atau kondisi sahamnya, trennya masih on track atau uptrend kayak gitu. Oke, kita next. Nah, di sini ada namanya long candle sama short candle. Kalau long candle ya sama, namanya kayak wet Marubosu atau candle yang Marubosu tadi, panjang bentuknya. Nah, ada juga candle yang pendek. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya short candle, candle pendek. Ini candle panjang. Nah, jadi sebetulnya kalau semisal kita mau beli, itu kalau candlestick-nya masih tipis kayak gini, artinya sebetulnya antara demand sama supply atau buyer sama seller itu hampir sama kuat gitu loh. Antara permintaan sama penawaran itu hampir sama kuat. Jadi istilahnya kalau candlestick posisinya seperti ini, kita butuh konfirmasi candle lanjutan untuk kita memutuskan untuk buy atau tidak. Nah, kalau semisal ini saya tutup ya, anggap ini belum terjadi, ini belum terjadi. Ini kalau teman-teman beli posisi seperti ini namanya spekulatif buy. Jadi kan kalau teman-teman dengar, mungkin saya sering nge-share di grup, ada namanya spekulatif buy, ada namanya
strong buy, ada namanya maintain buy dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gini kita lebih ke spekulatif buy sih. Ya, atau misalnya pas kondisi turun kayak gini kita maksa buy karena posisinya udah di support Mas, salah satunya seperti itu. Berarti kita spekulatif buy. Spekulatif buy itu probabilitas biasanya 50%, 50%. Risk-nya 50%, reward-nya 50%. Tapi kalau semisal kita udah ada konfirmasi candle bullish seperti ini, berarti ini sudah istilahnya ya sekitar 70-80% valid lah. Jadi ada buying power di situ untuk kita beli gitu loh. Oke ya. Dan ini juga seperti itu. Kalau semisal ini udah di support Mas, kita maksa beli di support, tetapi ternyata besoknya masih turun karena ini adalah pola bearish ya. Jadi mungkin bisa teman-teman foto atau gimana ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau semisal ada candle kecil kemudian ada candle panjang, bentuknya kayak memeluk gitu loh. Nah, kayak gini nih polanya udah mau bearish. Kalau gini polanya bullish. Gitu ya. Oke, berikutnya yang perlu dihafalin adalah doji. Doji merupakan candlestick di harga pembukaan hampir sama dengan harga penutupan, serta dapat memberikan sinyal kekuatan bull atau pembeli atau bear penjual yang seimbang. Menarik yang harus diperhatikan bahwa walaupun candlestick yang dimaksud memiliki bentuk yang sama, namun terkadang bisa memiliki istilah serta maksud yang berbeda. Nah, di sini maksudnya doji ini bentuknya kayak salib. Di materi sebelumnya pernah saya singgung ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada berbagai macam bentuk doji. Ada common doji, length doji, Dragonfly doji, kemudian Gravestone doji, sama four price doji. Nah, sebetulnya kelima-limanya ini teman-teman nggak usah hafalin. Cuman teman-teman cukup hafalin yang bagus aja. Jadi yang bullish. Yang bullish itu yang ada potensi bullish itu yang mana, Mas? Yang common doji sama Dragonfly doji. Nah, ini ada potensi bullish, tapi tetap dengan catatan ada konfirmasi candle berikutnya. Jadi kayak seperti ini tuh kalau kita bayangin kayak kondisi di stopan di lampu merah. Jadi kita di perempatan kan ada ini lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau. Kalau hijau jalan, kuning siap-siap, merah berhenti. Nah, ini sama juga seperti itu. Ini bayangin teman-teman berada di persimpangan jalan atau perempatan. Nah, ini teman-teman nggak boleh jalan posisinya, nunggu sinyal yang lain atau nunggu lampu indikator yang lain baru teman-teman jalan. Lampu indikator itu apa, Mas? Nah, kita lihat konfirmasi candle berikutnya. Misalnya nih, setelah common doji atau setelah bentuknya salib, dia ada candlestick White Marbosu atau candlestick yang panjang yang kotak tadi. Jadi nggak ada ekor shadow maupun garis-garis bawah dan atas ya. Jadi full candle. Nah, itu bisa kita patokan untuk beli. Oke, kebetulan ada yang tanya juga, kalau posisi sideways apakah berlaku untuk candle doji? Kalau posisi sideways juga sama. Jadi sekali lagi ya, candlestick ini dia melupakan psikologis pasar, baik bandar maupun investor retail. Jadi ini dipakai semua kondisi, baik sideways, baik downtrend maupun uptrend, maupun pakai day trading, scalping, investasi panjang, misalnya 1 bulan, 2 bulan. Ini semuanya nanti kita ada patokannya. Nah, gimana kita melihat candlestick secara jangka menengah, gimana kita melihat candlestick secara scalping, itu kita ada patokannya. Jadi ini istilahnya dasar banget ya. Jadi dalam arti ini candlestick ini merupakan salah satu pemimpin semua indikator. Jadi kalau misalnya teman-teman men-searching di Google atau misalnya mempelajari sebuah indikator analisa teknikal, itu di global, di internasional, itu ada ribuan, ada banyak. Bahkan di Mira Aset ini, kita kalau semisal mau mempelajari indikator, kita buka satu-satu, itu ada hampir ratusan kayaknya. Bahkan mungkin kalau kita buka satu-satu itu banyak sekali. Dan kita sebetulnya nggak butuh mempelajari terlalu banyak gitu loh. Kita cukup mempelajari beberapa indikator yang memang indikator tersebut
secara pakem ya, secara dasar yang dipakai secara internasional kayak gitu. Dan candlestick ini dipakai semua, baik trader-trader profesional, baik riset, analis dan lain sebagainya. Nah, makanya saya tekankan di sini ngafalin beberapa indikator penting, ya itu sangat penting ya. Tapi bukan berarti kita harus menghafalin semuanya gitu loh. Karena kalau dihafalin semuanya memang sulit, apalagi buat teman-teman yang pemula atau baru belajar. Izin Pak, materi direkam nanti boleh di-share. Iya, nanti ini sudah posisinya saya record, terus kemudian nanti saya upload di YouTube, saya kasih linknya ke teman-teman di grup ya nanti. Oke ya, jadi ini yang teman-teman hafalin yang bentuknya tambah gini atau salib, ya seperti persimpangan. Yang kedua ini Dragonfly Doji. Kenapa ini Mas? Karena kalau di sini ada tekanan ini, ada ekor panjang di bawah, berarti sebetulnya dia sempat turun ke bawah, tapi ada buying power, ada investor beli yang lebih dominan untuk mendorong harga naik ke harga high. Nah, setelah mencapai harga high, close-nya itu sama dengan high. Jadi harga penutupannya sama dengan high. Nah, itu bagus buat sinyal candlestick berikutnya. Gitu loh. Kalau kondisi seperti ini kita spekulatif buy pun juga oke. Gitu loh. Jadi yang teman-teman hafalin dua ini aja ya. Kalau seperti ini biasanya formasi berikutnya dia akan turun. Gitu ya. Kalau seperti ini biasanya ini volumenya nggak ada kalau kayak gini. Volumenya nggak ada. Nggak rame gitu di pasar. Oke ya, kita next. Oke, kita next aja. Nah, di sini sekaligus saya akan memberikan contoh ya ke teman-teman gimana sih kita mengkombinasikan candlestick ya. Nah, ini contoh doji ya. Ini sih bentuknya kayak common doji, kayak salib tadi ya. Nah, ini ada bentuknya seperti salib, kemudian ada konfirmasi candle di sini. Nah, ini sebetulnya kita bisa tuh buy di sini gitu loh. Nah, ini teman-teman sekalian cek mungkin yang lihat laptop buka aplikasi nggak apa-apa. Nanti habis ini tak praktekin di sistem ya. Jadi ini kita bisa pakai patokan untuk buy. Besoknya memang dia nggak begitu ini ya, nggak begitu naik banyak. Tapi so far kalau kita misalnya day trading cari untung 1-2% ini masih dapat, Tapi kalau teman-teman mau sinyal yang valid itu tunggu seperti ini. Ini namanya Marubosu. Ini namanya Marubosu ya, teman-teman catat. Jadi bentuknya kayak lilin tapi full, nggak ada ekornya. Nah, kita bisa pakai patokan closing atau di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah sini kita bisa buy. Nah, kalau teman-teman telat, saya nggak mantau market, Mas, pagi hari dan siang hari, ya sore hari aja, jam 14.40 teman-teman buy. Kan biasanya saya kasih BSJP jam 14.50 ya, sampai jam 14.58. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin buy candle-candle yang seperti ini. Nah, besoknya dia juga full candle seperti ini. Nah, apalagi kalau seperti ini didukung volumenya panjang gitu. Ya, nanti saya praktekin contohin saham-sahamnya ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini didukung volume, besoknya pasti juga ikut naik. Ini probabilitasnya 80% ke atas. Kalau semisal telat, Mas, kita masuk ke hari kedua di sini. Biasanya sih candlestick itu ada polanya. Jadi polanya kayak gini. Nah, sebelum kejadian seperti ini, biasanya di historisnya itu juga ada. Dia sideways, kemudian naik 3 kali, kemudian turun. Nah, ini turun, naik 2 kali, turun. Kemudian sideways, naik lagi 2 kali, turun. Jadi biasanya candle hijau itu cuman 2 kali 3 hari lah maksimal. Ya. Jadi kalau hijau berturut-turut secara full candle, secara Marubosu itu 3 hari maksimal gitu ya. Ini berlaku juga buat IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG udah 3 hari naik, biasanya besoknya turun. Udah 2 hari naik, biasanya besoknya turun. 2 hari turun, berikutnya naik, gitu ya. Jadi teman-teman bisa hafalin di situ.
Nah, jadi di sini kalau udah masuk di sini resikonya udah 50-50, 50-50 gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman mau nggak terima resiko? Nah, kalau misal teman-teman mau resiko, pakai money management. Kemarin kalau teman-teman ikut mentorship-nya Ko Andi tuh bagus tuh belajar mengenai money management. Jadi kita misalnya beli itu misalnya dana 10 juta ya, itu toleransi yang kita rugi atau loss itu maksimal 2%. Nah, kalau dihitung-hitung kalau misalnya 2% berarti istilahnya kita beli per saham itu maksimal 2 juta. Nah, itu kalau pakai strateginya Ko Andi ya, Andi Senjaya. Itu pakai money manajemennya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya 2%, berarti kalau 2% dari 10 juta kan 200.000 ya. Kalau misalnya kita satu saham maksimal beli 2 juta, berarti kan 200.000 itu sama dengan 10%-nya 2 juta gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita beli 2 juta, rugi 10% kan juga nggak mungkin toh, biasanya 5% dia kadang balik, atau mungkin kadang biasanya kita 5% udah cut loss, atau 10% udah cut loss, atau mungkin 10% kita udah averaging. Jadi resikonya kecil sih gitu. Tapi juga nyesuaiin modalnya teman-teman. Kalau modalnya teman-teman udah risk-nya 100 juta, 1M ya otomatis beda hitungannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau udah posisinya seperti ini 50-50 kembalikan ke money management. Kalau posisinya masih satu candle, teman-teman pakai full power 70% modal bebas gitu loh. Oke, next. Nah, berikutnya ada seperti ini. Ini yang sama doji juga, cuman di sini antara apa namanya height sama low-nya ini panjang ya kayak gini. Nah, ini loh. Ini kan bentuknya plus-plus gitu ya. Plus-plus gitu. Jadi kalau udah plus-plus, nah ini masih panjang nih. Plusnya panjang persis kayak ini. Ini akhirnya juga turun. Ini turun ya. Ya karena emang setelah itu ada konfirmasi candle merah. Akhirnya juga turun. Nah, ini plus-plus ini area seperti ini kita wait and see. Nanti ada contoh trading in trading nggak, Mas? Pakai candle menitan. Ada, cuman kalau sudah close market, biasanya candlestick-nya kalau per menit nggak dibaca. Jadi biasanya pas left market sih candle-nya bisa dibaca kalau per menit. Tapi nanti coba aku contohin deh. Oke ya. Jadi kalau kayak seperti ini kan banyak dojinya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini area wait and see, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ibaratnya kalian lagi ada di stopan, di lampu merah, di perempatan, ya posisinya pas lampu merah. Kan teman-teman harus berhenti. Kalau teman-teman di lampu merah, teman-teman terobos, yang arah berlawanan ada kendaraan lewat, kan ketabrak tuh. Sama kayak kondisi kayak gini gitu. Kondisinya masih plus, terus belum ada sinyal, teman-teman tetap maksain ngebuy. Akhirnya ke Gojek turun. Kalau ke Gojek turun, misalnya belinya full cash, bingung, Mas ini aku beli misalnya 100 juta, udah minus 2% misalnya, minus 2 juta. Udah minus 2 juta, Mas, cut loss apa enggak ya? Nah, bingung kan akhirnya. Nah, jadi cut loss itu toleransi berdasarkan psikologis teman-teman ya. Jadi buat yang biasa pegang duit ratusan juta sama puluhan juta sama miliaran itu beda. Kita mikirnya, misalnya buat saya duit 500.000 gede. Mungkin buat teman-teman yang biasa pegang saldonya di rekening RDN ratusan juta mungkin kecil. Kecil Mas, tunggu sampai cuan 1 juta atau cuan 3 juta baru ku jual, Mas. Nah, itu namanya psikologis. Nah, psikologis ya. Jadi kalau teman-teman psikologisnya nggak kuat ngelihat sahamnya minus, ya belinya jangan banyak-banyak, sesuaiin dengan money management tadi. Terus ada kondisi di perempatan kayak gini jangan diterobos gitu loh. Kalau diterobos fatal akibatnya gitu. Gitu ya. Jadi ini pelajaran penting, dasar memang, tapi ini bisa dibuat profesional gitu loh, bisa dibuat expert. Kalau teman-teman udah memahami ini betul pola-polanya. Nah,
Ini yang saya cerita pola ya. Jadi grafik saham itu ada polanya. Kayak ini nih contoh. Ini dia ada 1, 2, 3, 4 candlestick nih. Nah, ini naik, kemudian dia turun. Nah, naiknya 4 kali, turunnya juga 4 kali nih. Ya, saya ngitung yang candle-candle merah ya. Nah, kemudian dia naik 4 kali lagi, turunnya 3 kali. Naik 3 kali nggak jauh-jauh dari itu, nggak jauh-jauh dari polanya dia naik dan turun gitu loh. Nah, ini namanya pola. Ya, ini namanya pola candlestick. Nah, ini kita bisa pelajari pakai ini. Nah, biasanya kita bisa pakai patokan kalau dia udah terbentuk minimal 1 kali pola atau 2 kali pola itu lebih enak. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau ini udah thread turun ya. Kemudian ini kan bentuk ini high low atau harga tertinggi baru. Tapi ini dia masuk di support. Nah, kita ngikutin, kita beli di sini. Naik. Polanya turun. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, nah di sini kita bisa melakukan buy di pola kedua ini. Ya. Terus kita tinggal ngikutin aja. Nah, terus kalau sinyal dia mau turun patah tren gini gimana, Mas? Nah, patokannya pakai MA yang sering saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi patokannya pakai MA20. Kita melihat tren itu udah patah atau belum. Patokannya MA20. Kalau semisal dia sahamnya downtrend, terus dia mau balik ke uptrend, kita bisa pakai patokan MA200 atau MA100. Nah, nanti tak contohin ya. Kita masuk ke teori dulu, biar selesai dulu ya. Nah, oke. Nah, ini berikutnya Dragonfly Doji. Dragonfly Doji ini bisa kita sebutkan, tadi saya contohin yang pertama kali sekali tadi ada namanya candlestick, tapi ada ekornya di bawah. Nah, ini sebetulnya mirip, cuman ini harga close-nya sama harga high-nya sama, tapi ada ekor di bawah. Ini menandakan sebetulnya buying power-nya sudah ada gitu. Kayak gini buying power-nya sudah ada. Gitu loh. Spekulatif buy pun juga sebetulnya sudah oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kurang yakin ya kita butuh konfirmasi candle lanjutan. Nah, seperti ini nih. Ya. Ini wait and see. Nah, baru kayak gini kita buy. Oke ya. Kita next. Nah, ini bisa kita sebut hammer. Jadi polanya kayak gini ya, teman-teman ya. Ini turun, kemudian ada hammer. Hammer itu apa sih? Hammer bahasa Inggris, bahasa Indonesianya palu. Ya, teman-teman kalau ingat gambar kayak gini, palu gitu aja ngafalin. Ya. Nah, ini namanya palu gitu ya. Jadi kalau ada palu kayak gini, itu biasanya tanda reversal naik. Ya, tanda reversal naik. Saya ulangi ya. Ini saya sampaikan di awal tadi soalnya gambar hammer ini. Jadi yang pertama hammer, yang kedua marubozu. Dua candlestick ini sebetulnya cukup buat teman-teman hafalin untuk screening saham ya, dua candlestick ini. Jadi hammer sama marubozu. Hammer itu palu, marubozu itu lilin full, nggak ada ekornya, nggak ada sidonya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, yang dilingkari ini ya. Terus akhirnya besoknya harga sahamnya naik. Ini juga, ini hammer Mas, tapi merah. Iya memang, dia sempat naik. Cuman walaupun merah, hammernya di bawah, ini sinyal bagus. Jadi di sini kalau mau BSJP nggak apa-apa, pakai patokan candlestick kayak gini. Nah, sebaliknya kalau di sini ada ekornya panjang, kemudian candlestick-nya panjang kayak gini, nah itu teman-teman ini jauhin atau wait and see. Kalau terlanjur hajar kanan Mas di sini 540. Ya kalau saya cut loss, kalau strateginya scalping atau day trading. Gitu ya. Kalau misal teman-teman strateginya swing, ya nanti bisa di averaging tapi ngelihat di supportnya berapa gitu. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi yang dihafalin hammer sama marubozu. Marubozu itu full lilin, nggak ada ekornya. Itu bagus buat BSJP, scalping, swing, macam-macam. Oke. Next. Nah,
Kalau candlestick seperti ini kebalikan. Nah, ini sebetulnya ini sama ya kayak ini. Sama. Tapi ini bisa di bawah, bisa di atas. Tapi sebetulnya walaupun ini polanya seperti ini di bawah ini banyak false-nya. False itu apa, Mas? Banyak sinyal palsunya. Jadi kalau ada palu terbalik, biasanya sering turunnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini palu terbalik. Dia sempat turun nih, sempat digojek turun. Terus akhirnya naik. Tapi jarang sih seperti ini. Rata-rata kalau ada palu terbalik, apalagi yang lilinnya panjang, biasanya rata-rata turun besok harinya gitu loh. Nah, itu ya. Nah, berikutnya bullish belt hold. Nah, bullish belt hold ini sebetulnya sama dengan Marubozu. Apa bedanya Mas Marubozu sama bullish belt hold? Sama. Sama modelnya, beda istilah aja. Kalau berdasarkan sistem di Miraset itu bullish belt hold. Caranya sekarang teman-teman buka yang pakai handphone, coba sekarang buka di menu stock search. Di situ nanti teman-teman pilih apa namanya candlestick. Jadi di situ ada namanya EZ Finder berdasarkan candlestick. Itu klik aja. Di situ nanti ada pilihan bullish bell hold. Itu teman-teman klik itu langsung ke screening otomatis semua saham yang bentuk candlestick-nya seperti ini. Jadi nggak perlu cari di running trade, nggak perlu cari manual di stock ranking. Di situ bisa, ya. Ya teman-teman yang sekarang pegang HP, buka handphonenya, kemudian pilih menu stock EZ Finder ya, stock search atau EZ Finder di stock info. Terus nanti pilih candlestick. Nah, nanti sebelah kanan ada bentuk candlestick bullish belt hold. Itu diklik, di-load keluar semua saham-saham yang candlestick-nya seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, ini setelah dia turun candlestick-nya, ada candlestick bullish belt hold atau Marubozu. Nah, ini akhirnya dia trennya naik. Ini pola juga, Gitu ya. Oke. Next. Nah, ini ini ada pola seperti ini juga. Posisinya polanya naik, ini candlestick-nya naik. Terus kemudian di sini ada doji ya. Ada doji, tapi ini bentuk salibnya agak panjang nih. Ekornya atas sama bawah agak panjang. Nah, ini biasanya menandakan keraguan-raguan pasar. Jadi sebetulnya kondisi seperti ini bandar lagi distribusi. Jadi kayak gini nih, kadang tukar-tukaran barang. Jadi tukar-tukaran barang. Jadi bentuknya candle-nya seperti ini. Nah, ini kalau ada posisi sinyal candlestick merah seperti ini ya, kecil-kecil ya. Nah, ini sideways ya. Ini sideways. Jadi buat yang baru belajar, tren saham itu dibagi 3. Ada yang uptrend, bentuknya kayak tangga gini. Ada yang sideways gini, sejajar. Nah, ada yang downtrend. Kita trading scalping di saham sideways-nya di bawah, itu oke, cakep. Karena resikonya kecil sekali. Tapi kalau kita scalping atau day trading atau swing saham yang sideways-nya di atas, itu teman-teman ingat-ingat. Itu hati-hati. Karena kalau setelah dia uptrend panjang, kemudian dia ada sideways di atas, itu biasanya fase distribusi bandar. Di atas itu fase distribusi. Jadi kalau ada sideways di atas, itu mending hindari aja. Karena biasanya rata-rata breakdown. Kalau sideways-nya kena support bawah, itu breakdown, tembus support bawah, akhirnya turun. Nah, kayak gini nih. Ini kalau kita tarik garis gini, ya kita tarik garis atas, jadi resisten, tarik garis bawah, support. Ini kalau turun ke bawah gini, ya otomatis downtrend. Ya, downtrend. Oke, next. Nah, ini salah satu yang pertama tadi kita bahas, Gravestone Doji. Nah, bentuknya kayak palu ya, kayak palu tapi palunya nggak begitu kelihatan badan palunya, tipis kayak gini.
Nah, palu terbalik. Intinya kalau palu terbalik, entah betulnya garis, candlestick, hindari aja. Karena kalau kayak gini, meskipun ada pola candlestick hijau, besoknya biasanya polanya udah bearish kayak gini. Ya, ini ya. Open, close, dan low-nya sama atau hampir sama. Ya. Terus ini ada rumus baru nih. Kalau Pak Fir ngajarin teman-teman kan open sama dengan low harganya naik. Ya jelas, karena open sama dengan low ini low-nya sama dengan harga pembukaan. Berarti kan dia nggak nyentuh turun atau nggak sempat turun dari harga opennya. Makanya dia naik karena open sama dengan low. Nah, walaupun nggak semua open sama dengan low naik ya, tapi mayoritas rata-rata 80-90% open sama dengan low naik. Nah, ada juga rumus open sama dengan high itu mesti turun. Nah, ini teman-teman buka semua handphonenya, coba cari di stock ranking. Sekarang buka nih Hotmobile yang buka handphone, kemudian teman-teman ini masuk di menu stock ranking. Pilih yang Giner. Bebas mau Giner price, Giner persen bebas. Nah, itu cek open, high, close, low-nya. Kalau ada saham yang open sama dengan high rata-rata turun. Atau teman-teman cek di bagian loser aja, itu paling enak. Di bagian loser. Itu nanti kelihatan di bagian screening berdasarkan saham-saham yang turun. Itu kalau open sama dengan high rata-rata 90% turun. Itu ya. Nah, gitu. Kenapa Mas ke open sama dengan high turun? Open sama dengan high ini maksudnya dia open gap up. Jadi gap up itu misalnya kemarin katakanlah saham apa ya contohnya? Katakanlah saham energi, misalnya closing-nya kemarin 290 misalnya. Berarti 290 itu kan jadi harga pembukaan besok pagi, hari Jumat. Ya enggak, betul kan? Nah, ketika 290 itu warnanya kuning, jadi harga pembukaan, nah otomatis harusnya startnya di 292. Kalau itu kan dia fraksi kelipatan 2 poin ya. Jadi ini juga teman-teman hafalin harga 50 sampai harga 2 ini, harga 100 itu fraksi kenaikannya 1 poin. Harga 50 sampai 200 itu fraksi kenaikan 1 poin. Harga 200 sampai 500 itu fraksi kenaikan per 2 poin. Nah, yang biasanya kita pakai BSJP, beli sore jual pagi, kita pakai screening yang harga di bawah 500. Alasannya kenapa, Mas? Karena kalau saham yang kenaikan 1 poin atau saham yang kenaikan 2 poin per fraksi, itu persentasenya hampir 1%, bahkan 1%. Dan itu udah nutup fee beli sama fee jual. Makanya kita pakai patokan harga di bawah 500 kalau mau screening BSJP. Oke ya. Jadi harga 50 sampai 200 itu kelipatan 1 poin, 200 sampai 500 itu kelipatan 5 poin, 500 sampai harga 2000 itu kelipatan 5 poin, 2000 sampai 5000 kelipatan 10 poin, 5000 tak terhingga itu kelipatan 25 poin. Nah, itu penting kita memilih saham harga berapa karena itu menentukan saham apa yang kita gunain untuk trading seperti itu. Itu ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi harga saham menentukan strategi apa yang kita bikin buat trading. Kalau teman-teman scalping dan BSJP beli jualnya per menit, cari harga di bawah 500. Jangan cari harga 5 ribuan, jangan scalping di Astra, jangan scalping di saham-saham gede, Unilever, Gudang Garam, dan lain sebagainya. Karena butuh beberapa tik supaya dapat 1% gitu loh. Nah, kembali lagi ke Gravestone Doji. Ini bentuknya kayak palu tipis terbalik. Ini trennya turun, ya. Trennya turun ya. Alasannya ini. Oke, next. Nah, ini masih sama, bentuknya mirip. Nah, bedanya tadi cuma garis gitu aja. Ini open sama dengan close-nya tidak selisih jauh hingga tanpa ada bodi kecil. Jadi open sama dengan close-nya ini. Di sini posisinya ya. Ini candlestick merah ya, kayak gini. Ya, ini contohnya.
Nah, kalau ada shooting star, trennya pasti jeblok, turun kayak gini. Oke ya. Terus ini bearish bad hold. Ini kebalikan dari bullish bad hold. Jadi bedain aja. Pokoknya yang bentuknya Marubozu full candle tanpa ekor. Kalau warnanya hijau berarti dia bullish bad hold. Tapi kalau misalnya dia bentuknya candlestick merah panjang, berarti dia bearish. Ya, cukup hafalin bearish sama bullish aja. Bullish naik, bearish turun gitu aja. Oke. Nah, ada lagi di sini polanya seperti ini. Namanya bullish pregnant. Ya, namanya bullish pregnant. Nah, di sini patokannya yang kita lihat apa, Mas? Patokannya kita ngelihat dari sisi ini, candlestick ini. Jadi kalau ada candlestick merah, terus kemudian diikuti candlestick hijau, lebih kecil daripada turunnya, ini juga sinyal bullish. Nah, ini juga sinyal bullish. Artinya kita buy boleh. Di sini ya. Nah, ini akhirnya trennya naik. Nah, gitu ya. Ini ada polanya ya. Naik seret 4 hari, sideways, naik 2 hari, kemudian turun. Nah, ini ada polanya. Nah, oke. Kita next aja ini. Nah, biasanya ada juga candlestick yang merahnya jajar gini, merah kecil-kecil gini. Terus habis itu di sini ada candlestick hijau panjang, ya, panjang di sini. Nah, sama kebalikan kayak yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan bullish pregnant kan tadi dia yang panjang tuh yang merah, yang pendek itu yang hijau. Itu sinyal bullish atau sinyal reversal naik. Sama ini juga gitu. Jadi ini kebalikan juga. Yang kelihatan memeluk itu yang hijau. Jadi hijau panjang, merahnya pendek. Nah, ini juga sinyal pembalikan arah. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Mas? Jadi biasanya dia turunnya gap down. Jadi gap down. Kalau misalnya saham itu nge-gap atau loncat, misalnya closingnya energi closingnya kemarin 290, ternyata besoknya dia open gap ke 250 misalnya. Berarti kan lompat turun. Kalau lompat naik itu namanya gap up. Nah, kita lihat open sama dengan high berarti dia potensi nutup gapnya gap up itu dan itu indikasi turun. Itu hindari. Kalau ada gap up, open sama dengan high itu hindari karena dia akan turun. Nah, sekarang kalau misalnya gap down, kalau gap down turun otomatis kan kalau ARB kan 7%. ARB itu atau reject bawah. Batas penurunan saham per hari itu maksimal 7%. Kalau ARA 25%, 20% sama 35%. Nah, kalau yang gap down itu kalau kena langsung lompat di harga ARB, berarti kan limit low-nya sama dengan low atau open sama dengan low, ya kan? Rata-rata saham yang langsung ARB, coba cek di grafiknya teman-teman. Saham yang langsung ARB itu pasti keterangannya open sama dengan low. Nah, makanya kenapa Pak Fir menggaungkan open sama dengan low itu karena ada gap down. Nah, kalau gap down kan biasanya ketutup. Nah, ketutup naik. Nah, ini salah satu gap down yang ketutup. Dia nge-gap di sini, cuma shred satu garis, terus ketutup. Gitu ya. Nah, ini awalnya pagi hari atau sesi jam 9-nya ini terbentuk dari saham yang gap down. Oke, next kita percepat. Nah, ini polanya kayak bullish pregnant tadi memeluk. Ini pola bullish juga. Nah, ini gambarnya persis Goto ya. Ini teman-teman sekarang buka chartnya Goto kayak gini nih. Goto kayak gini. Persis. Sekarang trennya gini. Ya. Oke ya, ini sebetulnya ada banyak. Nanti bisa teman-teman pelajari di rumah.
karena ini nanti kan saya record sama saya kirim materinya ya. Oke, berikutnya mungkin kita lebih ke screening ya. Saya langsung share screen aja di sini. Ada banyak pertanyaan kayak gini ya. Kursornya kok nggak ada, Mas? Masa nggak ada ya? Coba sih. Ada kok kursornya. Mungkin internetnya tadi macet. Oke, ya, sekarang tak share screen langsung ke aplikasi. Tak share screen ke aplikasi. Share screen aplikasi ya. Share screen. Oke ya, ini layout saya kalau misal saya scalping. Layout saya kalau misal saya scalping nanti tak ajarin cara bikin layoutnya. Terus apa namanya? Nah, caranya screening gimana, Mas? Kita pakai kan tadi materinya topiknya kita screening stock search pakai candlestick. Nah, teman-teman masuk menu stock search. Kemudian ini kalau PC ya, stock search. Nah, di sini EZ Finder ini ada pilihan banyak. Ini teman-teman pilih candlestick search ya. Kodenya 013. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, yang pola-pola ini yang sebelah kiri ini kan ada berbagai macam pola nih formasi candlestick. Nah, ini kan tadi udah saya jelasin di slide. Sebetulnya belum selesai sih, slide-nya panjang sampai ada 40 slide. Takutnya teman-teman nanti yang baru belajar muntah kalau dengerin sampai bawah. Jadi nanti tak kirim PPT-nya aja. Kita langsung belajar ke screening-nya. Nah, berikutnya kita pakai yang ini. Bullish belt hold. Diklik. Ini sama dengan apa namanya aplikasi NeoHodge yang ada di handphonenya teman-teman. Jadi yang pegang HP sekarang, coba minimize zoom-nya, buka NeoHodge di chart, kemudian search stock, kemudian pilih yang candle search ya, candle search. Sorry ada chat. Untuk BSJP apa langsung setting SL juga berapa persen? SL-nya teman-teman bisa pakai patokan 2% sampai 3%. Take profit-nya 1%. Kenapa SL-nya agak jauh? Jadi supaya nggak gampang kesentuh. Karena kadang biasanya saham opening itu kegojek dikit, kegojek turun, terus habis itu lompat naik. Jadi SL-nya jangan 1%, agak bawah dikit. Nah, tapi kita take profit-nya 1% gitu loh. Jadi kalau kita BSJP beli saham 5, misalnya ya, kita milih saham 5 yang candlestick-nya bullish bell hood gini, kita beli, kemudian misalnya 5 itu 4 benar, yang 2 salah. Contohnya gini, kita pakai misalnya modal 10 juta nih, kita beli 5 saham. Dari 5 saham itu, kita masing-masing saham 2 jutaan tuh. 2 jutaan itu, kalau 1% dari 2 juta itu berapa ya? 1 juta, 1%-nya 10.000 ya. Kalau 2% kalau nggak salah 20.000 mungkin ya kalau 2 juta ya. Nah, itu kalau misal teman-teman 4 saham benar, teman-teman dapat 80.000 atau 2%, 1% kali 4 saham berarti kan totalnya 4%. Sebetulnya sama sih 4% langsung teman-teman all in 10 juta kan juga sama, kalau naik 4% teman-teman dapat 400.000. Tapi kalau ini 2 jutaan dipecah jadi 4 saham. Tujuannya apa? Diversifikasi. Jadi kalau semisal ada saham yang turun, lainnya masih naik, ataupun turunnya nggak begitu jauh gitu loh. Jadi nggak begitu rugi banyak kalau kita diversifikasi 4 saham pakai BSJP. Nah, misalnya 4 saham win, 1 saham loss. 1 saham loss-nya misalnya kita cut loss-nya 2% misalnya. Ruginya 20.000 misal. Ya, 2% dari 2 juta, 20.000 ya. Nah, 4 saham ini kita cuan 1% kali 4 saham, berarti kan 4%. Nah, 4% dikurangi 2% kan kita at least total masih profit 2% gitu loh.
Jadi sama-sama beli 10 juta tapi dipecah 5 saham sama dengan beli satu saham 10 juta, itu psikologisnya beda gitu loh. Kalau 10 juta dia turun dikit, aduh ruginya udah banyak. Jadi kita mindset mentalnya udah ngedrop. Tapi kalau dipecah seperti itu, kita istilahnya satu sahamnya loss, nggak apa-apa. Kalaupun 5 saham ada 2 saham loss, kita masih profit kok gitu loh. Itu ya, kita masih profit. Dengan catatan teman-teman jual 1 tik aja. 1 tik atau 2 tik. Kalau bullish harami gimana Mas? Apa cocok buat BSJP? Ya tadi udah saya jelasin sih sebetulnya. Pak, syarat untuk memilih BSJP apa saja ya? Sebentar saya bacain pertanyaan teman-teman. Pak, Zing 2 hari terakhir candle bullish setelah 4 hari. Sebelumnya doji. Apa artinya sudah konfirmasi spekulatif buy? Ini Zing open sama dengan high, besoknya potensi turun gitu. Dari Noval Galang, open sama dengan high, besok potensi turun. Betul. 90% sampai 100% potensi turun. Karena ini saya teliti ya. Kalau Pak Fir kan dia neliti open sama dengan low ya. Dari open sama dengan low itu saya kembangin, saya teliti tiap hari. Kalau ada saham open sama dengan high, itu biasanya pasti turun. Teman-teman kalau nggak percaya, teliti di stock ranking, pilih top loser, di situ nanti rata-rata open sama dengan high. Gitu ya. Itu caranya neliti ya. Jadi analisis saham ini penuh riset teman-teman, nggak cuma ngitung benih, buy sell, kamu beli apa, jual apa, kita ngikut teman aja, nggak seperti itu. Kita penuh riset, kita belajar gitu loh. Oke, karena banyak pertanyaan, saya lanjut screening ya, ya. Jadi ini teman-teman kalau udah ketemu, di sini kan sebelah kanan ada candlestick nih, ada pola gambar grafik. Nah ini kita hapus saja yang ini MA10, kemudian MA60 kita hapus, kemudian MA20 kita hapus. Tujuannya apa Mas? Biar nggak kebanyakan garis. Kalau kebanyakan garis pusing. Apalagi yang teman-teman yang pakai handphone ya, yang kecil-kecil, nanti belereng istilahnya kalau kita lihat terlalu banyak garis, pusing. Nah ini keluar semua ya saham-saham yang bullish bell hold. Jadi syaratnya itu aja sih sebetulnya. Atau pakai yang ini. Pakai yang hanging man ini juga bisa. Hanging man ini ya. Jadi hanging man ini bisa kita sebut sebagai hammer juga. Jadi teman-teman pakai 2 patokan ini aja, bullish bell hold sama hanging man. Ini pakai ini screening insya Allah keakuratannya itu tadi sekitar 80%, 70% lah. Nah, dengan catatan beberapa pola tadi ya. Nah, ini harus teman-teman petain lagi nih. Ini kan ada yang naik 4%, 7%, 5%, 1%. Yang bagus buat BSJP itu kenaikan yang minimal 5% ke atas. Naik 10%, naik 11%. Loh, kok malah dipakai BSJP, Mas? Kan udah naik 10%, udah naik 5%. Kan di hari itu, baru pertama kali. Besok kan kita nggak tahu masih bisa potensi naik lagi. Kan teorinya tadi secara candlestick, kalau ada candlestick Marubosu atau dia nggak ada ekor, besoknya kan naik seperti itu. Kayak yang tempo hari PTDU. Nah, PTDU kan juga seperti itu tuh. Nah, kita buka ya chartnya PTDU ya. Nah, PTDU. Ya kan, kita zoom ya. Nah, ini downtrend ya. Ini kalau kita tarik garis, ini Ini kalau kita tarik garis downtrend. Downtrend itu apa, Mas? Turun tangga, itu aja gampangannya. Kalau uptrend naik tangga. Ini kalau tarik garis merah, ini downtrend. Nah, ini harga sahamnya di bawah garis MA5. Ini garis MA5 yang warna merah. Garis MA20 yang warna kuning. Kalau udah harga saham di bawah dua-duanya, di bawah MA5 dan di bawah MA20, hampir 100% dia downtrend. Dah, itu aja patokannya, teman-teman. Nah, kalau dia sudah sideways, ini sideways ya, ini sideways di bawah.
sideways di bawah itu resikonya kecil karena dia udah bottom, dia udah nggak bikin nyulo lagi. Nah, ketika dia sideways di bawah, ini artinya bandar lagi akumulasi. Biasanya didukung volume sih, kita lihat ya. Nah, kita nampilin volume dulu. Ini MACD-nya saya kosongin dulu biar nggak kebanyakan. Terus kita pakai volume chart ya. Kita pakai volume chart. Nah, ini ya. Ini di sini ada volume nih, gede. Ini sebetulnya bandar udah mau nyoba nih, udah mau nyoba ngetes market. Bandar kalau mau ngetes market biasanya dia di offer dipasang di spam lot, satu lot rame gitu. Jadi biar istilahnya biar rame, retail tertarik. Nah, kemudian di sini volumenya udah ngecil. Nah, di sini gede. Di sini volume gede tapi candle-nya cuma segini. Nah, itu udah ibaratnya momentum ya. Nah, cuman kalau teman-teman kurang yakin, kita bisa buy ketika dia muncul bullish bell hood atau marubosu seperti ini. Jadi ada candle panjang, ini bentuknya kayak kail ya. Kalau teman-teman ingat kail pancing, ya ini bentuknya kayak gini, kail pancing. Nah, ini bentuknya kayak kail pancing, ini bagus buat kita pakai buat beli. Nah, ini gimana Mas cara screeningnya? Ya kan Mas ini ngelihat sahamnya udah posisinya naik, kan gampang. Ya balik lagi ke candle search. Nah ya, kalau ini saya klik pada saat PTDU jalan, ya ini pasti kedetek sama sistemnya Mirai yang candle search itu. Ini kita buy saat closing, biasanya kita bisa jual. Ini satu batang itu dia ARA loh, 34%. Nah, dia malah ARA 34%. Mas sudah ARA, masa kita beli? Ya ini teorinya kan candlestick marubosu. Besoknya naik lagi nih 33%. Besoknya masih marubosu lagi 32%. Dan kenaikan terakhir ditandai dengan ekor panjang ya. Ini contoh yang bagus ya PTDU. Jadi biar teman-teman nggak kedepannya nggak kena karung nih. Pasti yang beli pucuk di sini kena karung. Ya, ada kemarin di sini teman-teman tanya, Mas ini udah PTDU naik terus nih, posisinya udah di sini, udah naik 30%. Ya saya bilang udah tinggi, udah di pucuk, saya nggak minat beli. Nah, ya nggak mungkin lah saya ibaratnya nyuruh teman-teman masuk jurang gitu loh. Nah udah naik 4 hari marubosunya, biasanya kan 2 hari atau 3 hari selesai. Jadi timing terbaik tuh dengan resiko yang risk-nya 30, reward-nya 70 tuh ya di sini ya. Itu ya. Jadi didukung volume ini cakep banget. Oke ya, berikutnya di sini kita otomatis kalau didukung dengan volume, kita klik volume juga di sini. Nah, jadi setelah teman-teman nemu bullish bell hood, teman-teman tentuin volumenya karena kalau misalnya volumenya tipis, biasanya ya bandar abal-abal ya. Bandar abal-abal itu gimana, Mas? Saham yang nggak liquid, duit 100 juta bisa goreng. Nah, itu bandar abal-abal. Nah, ini kalau volumenya tipis, nggak usah dimasuki. Tipis tuh kayak gimana, Mas? Nah, ini volumenya total transaksi dalam sehari ini kayak ITMAW, dia naik 11%. Volumenya 400. Volumenya 200. Ini dalam satu hari loh. Harganya 90 perak. Bayangin kalau teman-teman beli 90 perak, satu lotnya kan 9.000. Kalau total transaksi cuma 400 perak, itu berarti satu hari transaksinya berapa? Ini value-nya kan kecil. Nah, berarti saya sebut bandar abal-abal. Nah, kita pakai yang volumenya gede. Volumenya gede dan di atas 5%. Ya. Kita tarik ke atas lagi. Nah, di sini volume yang gede, yang pertama ada zinc. Nah, zinc ya. Cuman zinc ini persentase change-nya cuman 2,4%. Tapi volumenya gede. Artinya apa, Mas? Artinya
big money, bandar sama seller ini sama-sama kuat, sama-sama tarik menarik gitu loh. Jadi seharusnya butuh konfirmasi candle berikutnya untuk kita buy. Nah, GPSU 112 6%, volumenya 1 juta lot, Akra 5%, ini juga masuk sih, volumenya 1 juta lot. Nah, ini terus berapa Mas volume ideal kita untuk masuk? Nah, kalau teman-teman scalping di apa namanya intraday di waktu live market itu misalnya teman-teman nggak bisa ngikuti jam 9 pagi. Teman-teman bisanya masuk pasar misalnya jam 10, jam 11, jam 11 kan harga saham udah terbentuk tuh. Caranya screening gimana Mas? Kan udah naik semua. Nah, teman-teman cari di stock ranking, kemudian di stock ranking ini nih. Pilih gain atau loser nih. Nah, teman-teman cari di stock ranking, kemudian sortir berdasarkan volume 1 juta ke atas. Berarti mulai dari sini. IATA ini ya. IATA ke atas ini teman-teman pantau. Tapi yang presentasenya di atas 5% atau berkisar 10%. Itu teman-teman scalping tuh. Ya. Contoh misalnya NPGF. NPGF ini boleh closingnya 11%. Tadi high-nya di 77 ya. High-nya 77 berarti kemungkinan dia sempat naik sekitar 17%, 18%. Ini tadi pagi atau tadi siang teman-teman scalpingin bisa. Satu tiknya 1,5%. Harga di bawah 100, satu tiknya, satu poinnya 1,5%. Jadi satu tik cukup. Kemudian di sini ada PNLF. Nah, PNLF sempat high 352. Nah, ini di edukasi saya sebelumnya seminggu yang lalu ya sempat saya bahas juga PNLF. Cuman di hari ini tadi dia closingnya 2%. Cuman bisa teman-teman scalping waktu live marketnya karena volumenya di atas 1 juta. Nah, terus ada lagi ASHA. Nah, ini tadi pagi juga saya scalping ya. Saya beli 30 kalau nggak salah 3010, jualnya 314. 2 tik saya buang, dapat 1,9% kalau nggak salah. Nah, 2 kali masuk, habis itu ya saya mungkin waktu itu sibuk tadi pagi, sorenya digoreng sampai 22% karena volumenya tinggi di atas 1 juta. Jadi kalau jam 10 teman-teman ngelihat saham yang volumenya di atas 1 juta, cek kenaikannya di atas 5-10%, 5-10%, langsung hajar masuk. Kalau Pak Fir kan bilang saham yang udah naik 5,9% kalau nggak salah ya, itu biasanya kalau volumenya tinggi sulit untuk turun. Biasanya lanjut ke angka 10-11%. Itu kalau Pak Fir bilang sih. Kalau saya lebih cenderung ke angka 5-10%. Nanti naiknya bisa ke 15%, bisa ke 20% gitu. Cuman kita kan kalau niatnya scalping ya cukup 2 tik, 3 tik aja buang gitu loh. Oke ya, kembali lagi ke candle search. Jadi candle search ini clear ya, teman-teman cari ya. Ini yang anunya ini. Volumenya bagus. Kalau BSJP sebetulnya nggak ngelihat sampai 1 juta sih. Kalau BSJP volumenya misal di sini kita lihat kayak kayak BBYB atau BEL ini sudah bisa. Volume 500 ribuan gini udah bisa dengan value sekitar 74 miliar. Ini udah bisa dipakai buat BSJP. Ini ada yang naik ada yang naik 11%-nya apa ya? OBDM. SIKO. Nah, ini SIKO ini juga bisa dipakai BSJP. Nah, ini kita klik chartnya ya. Misalnya, sorry kalau Akra harganya berapa ya tadi ya? Agak di atas 1000 kayaknya, 1170 ya. Ini sih lebih ke day trading sih, kalau mau beli sore tapi lebih ke nyimpen. Tunggu sampai di atas 2% baru jual. Soalnya ini satu tiknya per kelipatan 5 poin itu nggak sampai 1% kalau ini. Akra. Oke ya, ini kita masuk ke chart. Misalnya NPGF.
Nah, ini NPGF volumenya gede, volumenya tinggi. Nah, ini kan doji nih. Ini konfirmasi candle. Nah, cuman dia atas bawah ada ekornya. Atas bawah ada ekornya. Kalau misal ini full, ya bagus kita beli closing tadi. Nah, tapi ini masih bisa dibeli karena bawah ada ekor, atas ada ekor. Nah, ini bisa dipakai buat BSCP karena volumenya juga tinggi. Nah, ini besok kita jual satu tick aja di 71. Itu udah dapat 1,5% gitu loh. Ya. Terus yang bullish Bellhood tadi apa aja ya di sini? Jadi ini kalau kita klik sahamnya, nanti di sini muncul chartnya ya. Misalnya Siko. Nah ini loh. Nah ini Siko, ini muncul chartnya kayak gini. Ya, ini MA5 garis merah sama kuning, crossing udah. Ini sideways. Nah, ini sideways. Nah, ini udah apa namanya? Bentuknya kalau nggak salah tadi bullish Hereni atau ini ya. Bullish Pregnan ya. Nah, ini dia ada candlestick merah kemudian bentuknya memeluk nih. Nah, ini biasanya besok potensi naik juga. Ini kita pakai BSJP juga bisa. Jadi teman-teman sortir by volume yang gede ya. Kalau BSJP biasanya ratusan ribu bisa sih dipakai. Tapi kalau left market, teman-teman scalping, udah telat, jam 9 nggak dapet, teman-teman cari yang 1 juta volumenya. Oke, ini banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Dari Dadan Ariwibowo, mending pakai filter, pakai volume atau frekuensi, Mas? Sebetulnya sama-sama bagus sih. Volume, frekuensi itu menggambarkan berapa kali beli dan jual. Ini contoh zinc nih. Frekuensinya 4.000, cuman volumenya 9 juta. Sebetulnya ini beli sama jualnya ya ramai, tapi lebih didominasi oleh big money. Kenapa? Karena volumenya gede. Tapi kalau semisal frekuensinya banyak, kayak ini nih, GPSO. Ini retailnya banyak, karena volumenya, frekuensinya 34.000 kali. 34.148 kali itu maksudnya gimana sih, Mas? Jadi setiap kita beli sama jual itu dihitung 1 kali. Kalau 34.148 frekuensi, artinya terjadi transaksi 34.148 kali sebanyak 1.065.000 lot. Kayak gitu. Cara bacanya seperti itu. Nah, sebetulnya frekuensi tinggi sama volume tinggi itu bagus. Cuman kalau ini sih lebih bagus saat teman-teman scalping left market karena retailnya rame. Nah, retailnya rame. Nah, kalau misalnya frekuensinya kecil, volumenya gede, biasanya yang main bandar-bandar tok, pemain-pemain gede. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati pada saat scalping, biasanya gampang dikarungin gitu loh. Nah, contohnya zinc. Coba ya zinc ya, kita lihat height-nya berapa. Volumenya kok gede gitu ya. Zinc. Zinc volumenya gede. Nah, tadi naik 3,61%. Zinc ini kalau saya lihat sih volumenya gede terus ya. Kayaknya sih ini bandarnya lagi tuker-tukeran barang. Karena salah satu tujuan saham itu supaya kelihatan rame, harus ditransaksikan. Nah, kalau semisal ditransaksikan nggak ada retail yang kepancing buat masuk, nah biasanya ya bandar beli jual sendiri kayak gitu. Zinc itu seperti itu. Aneh kan kalau teman-teman amati aneh kan? Maksudnya teman-teman kalau ngelihat saham pada umumnya kan volume pasti ada yang kecil-kecil, kemudian tinggi. Ini volumenya rata-rata tinggi gitu loh. Volumenya rata-rata tinggi.
Jadi biasanya kayak gini, biasanya bandar untuk pertukaran barang. Ya, kalau saya sih nggak begitu tertarik ya saham-saham seperti ini, nggak begitu tertarik. Kita masuk ke menu candle search lagi. Ini ada apa lagi ya? Ada GPSO misalnya. GPSO ini volumenya gede ya. Saham yang normal seperti ini nih, volumenya kecil, terus ada lagi volume gede, kecil, sideways, volume gede. Nah, ini ada ekornya GPSO ini. Tapi pada saat live market, teman-teman scalpingin, itu oke. Ya, jadi bedain ya screening BSJP pada saat beli sore jual pagi sama screening live market atau scalping. Kalau scalping syarat volume minimal 1 juta, frekuensinya tinggi, itu boleh. Tapi kalau BSJP itu sebetulnya candlestick seperti ini agak ragu-ragu ya, agak ragu-ragu. Kalau candlestick seperti ini boleh, ini Marubosu ya, yang panjang ini ya. Tapi besoknya merah, Mas. Jangan salah dulu. Jangan salah ya. Nah, kita cek ya, ini tanggal 19. Dia opennya 135, high-nya 147 ya. Berarti dia sempat nyentuh nih, naik 8%. Nah, kalau teman-teman beli sore hari sebelumnya, jual 1 tik, 2 tik buat besok pagi ya pasti laku gitu loh buat BSJP. Atau misalnya buat scalping ya, beli sore rencana besok jual 2%, 3% ya pasti laku gitu loh. Tapi kalau teman-teman ibaratnya udah kelihatan diguyur, nyentuh harga high diguyur, antrian bidnya lebih kecil dari over, terus banyak antrian yang dicabut, ya jual aja, udah profit 3-5% ya jual aja. Tapi kan minimal dengan indikator seperti ini, kita pakai indikator Marubosu atau Bliss Bellhood, besoknya 90% naik, meskipun endingnya pada sore hari dia turun gitu loh. Itu ya. Nah, ini juga tergantung pola sih. Jadi kalau saham kayak gini ya biasanya, oh dia cuma 1 hari, hari kedua turun. Biasanya nanti akan mengikuti. Ini contoh nih, ini naik 28%. Mirip seperti ini, harusnya dia bisa arah, tapi besoknya akhirnya turun. Sama kayak ini. Nah, ini ada polanya. Oke, ada pertanyaan? Dari France. Frekuensi maksudnya berapa kali beli dan jual itu dihitung 1 kali transaksi ya Pak? Iya benar. Jadi frekuensi itu, 1 frekuensi itu artinya beli 1 kali, jual 1 kali. Jadi misalnya ada saya nih, saya investor. Saya investor melakukan pembelian GPSO. Saya melakukan pembelian tadi pagi jam 9, terus langsung saya jual, itu bisa dihitung 1 kali. Lah kalau semisal ada katakanlah 1000 investor ya tinggal ngitung. Nah, setiap satu investor tuh berapa kali beli dan jual. Nah, itu maksudnya frekuensi. Jadi satu beli dan 1 jual itu dihitung 1 kali transaksi. Semakin tinggi frekuensi berarti pasarnya semakin rame. Semakin sepi frekuensi tapi volumenya gede berarti yang main bandar tok. Itu ya. Jadi penafsirannya seperti itu. Yang main big money atau investor besar aja gitu. Oke ya. Dari Pak Tony, coba liatin ASA hari ini dong Mas, gimana analisanya untuk prediksi besok. Besok ASA. Tadi tak pakai BSJP ya ASA ya. Tadi pagi saya juga scalping di ASA. Di ASA scalping beli 310 jual 314. 2 kali PP. Sorenya visit, sesi 2 visit, nggak ngerti, tahu-tahu digoreng sampai 22%. Ya, karena tadi pagi patokan saya ngelihat dia sempat naik, sesi pertama itu dia sempat naik 8% kalau nggak salah, terus diguyur. Saat diguyur itu saya masuk 310, terus habis itu 2 tik langsung saya buang. Tapi ternyata sorenya dia mampu naik seperti ini ya. Ini kalau dilihat polanya, ini arah-arah berjilid-jilid ya. Terus ini turun, ini ARB.
Ini nutup gap, hari ini nutup gap, volumenya gede. Ini di atas rata-rata loh. Ini tertingginya volumenya 7,8 juta lot. Terus kemudian volume paling tinggi pada saat IPO itu 5, juta lot. Artinya volume hari ini tuh mengalahkan volume pada saat IPO tanggal 27 Mei 2022. Menurut saya masih positif. Seharusnya sih kalau ngelihat candlestick-nya seperti ini, bullish Marubozu ya. Ini seperti teori kita tadi ya, bullish Marubozu harusnya dia bisa ngetes ini kan resist nih. Ini resistnya di tanggal 7 di high-nya 354. 354 udah breakout ketembus. Nah, resist berikutnya di mana, Mas? Resisten berikutnya di sini. Di high-nya 468. Nah, tapi sebelum ke 468 biasanya saham itu masuk ke level psikologis dulu. Level psikologisnya berapa, Mas? 400. Nah, 400 ini. Ini level psikologis. Nah, 400 ini level psikologis. Kalau kena level psikologis dia nggak bisa jebol, ya profit taking, merah lagi. Kalau bisa jebol ke 468. 468 ini bisa secara swing, bisa secara intraday ya. Nah, kita nggak tahu. Cuman kita bisa prediksi dia arahnya ke sini secara historis karena volumenya gede. Nah, teman-teman ingat ya saham IPO atau saham yang dia uptrend, habis itu dia diguyur kayak gini, di ARB-in, tapi volumenya nggak ada. Ini kan volumenya nggak ada nih. Tapi ARB, Mas, sebetulnya itu bukan bukan sinyal jelek. Saham kalau ARB volumenya nggak ada, ngusir retail, jadi biar retailnya cut loss. Kalau retailnya cut loss, bandarnya bisa nyerok bawah lagi gitu loh. Tapi kalau dia didorong ARB, volumenya gede, tinggi, candlestick-nya udah merah nih. Udah merah dalam, panjang, Marubozu bentuknya. Terus volumenya tinggi kayak gini. Nah, itu tanda-tanda trennya udah patah. Artinya dominasi sellernya lebih tinggi gitu, teman-teman. Dominasi sellernya udah tinggi, itu hindari aja. Kalau kayak gini nggak usah takut, nggak usah takut. Makanya tadi pagi saya tiktokan di saham ini gitu loh. Itu sih. Nah, kita lihat besok ya. Tadi tak saranin BSJP. BSJP berarti 1 tik, 2 tik jual aja. 378 sampai 380 lah jual. Kalau mau nyoba ya, BSJP itu teman-teman kalau belum pernah BSJP, cobalah 1 lot aja. 1 lot tapi nggak usah tamak-tamak pasang 1 tik 1%. 1% misalnya pakai modal 2 jutaan tadi ya dapatnya kalau 5 saham ya dapatnya bisa dapat 5% totalnya gitu loh. Apa Mas, cuan kok cuma 1%? Kadang ada yang kayak gitu, yang biasanya alirannya value investing lah, yang biasanya alirannya swing. Apa Mas, cuannya cuma 1% buat apa gitu? Nah, tapi kita kan pakainya kan ini money, maksudnya kita kan gedein di lotnya. Kalau misalnya kamu atau kalian bisa pamer cuan, katakanlah bisa beggar dapat 100%, 200%, duitnya berapa dulu gitu loh. Duitnya berapa dulu? Kalau misalnya dapat 100%, duitnya cuma 1 juta, ya profitnya cuma 1 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman scalping dengan dana 100 juta, 1% 1 juta loh. Ayo, gede mana kan? Jadi pilihannya pilih berdasarkan value profit atau persentase. Kalau saya berdasarkan value money. Nggak peduli mau saya cuan 1%, mau saya cuan beggar 100%. Kalau duitnya lebih gede daripada yang 1%, ngapain kita ibaratnya kita ibaratnya sombong yang 100% gitu loh. Kita ngapain? Jadi sebenarnya gini, saya di sini garis bawahi ya, saya nggak menyalahkan yang strateginya swing 100%, strateginya ini. Cuman saya nggak begitu suka kalau teman-teman meremehkan hal yang kecil, hal yang 1%, kayak yang dicontohin Pak Fir, kayak yang ini dan sebagainya. Saya nggak suka karena semua strategi itu bagus. Mau yang strateginya value investing, fundamentalis, nyimpen saham 1 tahun, nyimpen saham 1 bulan, nyimpen saham per menit, per jam, 1 hari, 1 pekan, semuanya bagus. Kan toh ending-endingnya juga kita kan
hasil akhirnya kan kesimpulannya cuan. Buat apa teman-teman simpan saham 1 tahun kalau sahamnya balik ke gocap, nggak cuan? Kan sama aja bohong gitu loh. Gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau BSJP beli Jumat dijual Senin, gitu gimana Mas dari Chandra? Kalau saya saranin ini ya, jangan BSJP hari Jumat ya. Alasannya kenapa Mas? Hari Jumat itu akhir pekan. Biasanya investor yang akhir pekan itu terutama investor asing ya, biasanya investor luar negeri itu kalau long weekend sering jual saham. Biasanya rata-rata hari Senin tuh ngedrop. Kayak kapan hari itu habis lebaran tuh, habis libur panjang. Tanggal 9 kan Black Monday, sahamnya turun tajam tuh, turun 3% IHSG-nya. Gitu. Jadi BSJP jangan dipakai hari Jumat, dipakai hari Senin sampai Kamis aja. Itu lebih enak sih. Menghitung value rumusnya apa Mas ya? Frekuensi kali volume ya, frekuensi kali volume ya Pak. Volumenya satuan triliun. Value-nya ya bisa miliar, bisa triliun, tergantung transaksinya di hari itu gitu loh. Kayaknya udah semua ya saya jawab di sini. Oke ya. Nanti mungkin yang BSJP kalau ada kurangnya saya lengkapi lagi di video YouTube ya. Buat teman-teman yang belum tahu video YouTube-nya Anton Swandana. Di situ Anton SWAN Dana. Di situ ada sekitar 17 video di situ yang menginformasikan tutorial harga saham. Teman-teman subscribe ya. Di situ saya kasih tutorial terus mengenai fitur-fitur yang ada di Miraset dan cara screening di Miraset. Kemudian beberapa rekomendasi di YouTube saya, minta tolong teman-teman semuanya subscribe dan share. Terus berikutnya saya minta tolong sekali pada teman-teman, terutama yang ada di grup saya, wajib untuk registrasi Host Champion 8 ya. Host Champion 8 teman-teman ini apa namanya? Registrasi ya. Nah, bisa masuk competition registration ini ya. Di sini. Di sini teman-teman bisa registrasi di sini, masukin PIN-nya aja. Kemudian centang ini, tentang mentorship-nya. Kemudian nickname-nya isi bebas yang unik-unik, entah diisi kuda poni, kuda jingkrak, atau sapi perah, atau apalah bebas. Atau kucing hoki yang nama-nama yang bagus lah, yang unik. Referral kodenya isi Nubi Saham, NUBIE Saham. Atau misalnya teman-teman mau ngajak join teman-temannya, bisa kasih kode referralnya teman-teman ke temannya teman-teman ya. Tapi saya saranin isi ke saya aja. Nanti di situ kan di grup tadi kan sudah saya sampaikan, di situ ada kategori juara berdasarkan referral. Nah, di situ juara satunya dapat 10 juta. Nah, kalau semisal saya masuk kategori dan bisa juara satu, saya dapat 10 juta. Uang 10 juta itu saya kembalikan ke teman-teman semua, ke anggota grup saya yang sudah masukin referral kode Nubi Saham. Ya, jadi saya kembalikan ya, entah nanti 100 ribuan per orang atau mungkin berapa, nanti saya kasih ke teman-teman. Kalau bisa minimal 100 orang lah registrasi semua. Jadi biar nanti saya bisa masuk nomor 1 nanti. Itu. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngintip ranking bisa di sini, my page. Nah ini ya, teman-teman mau ngetik rankingnya bisa di sini, my page. Nah ini rankingnya secara transaksi segini, secara profit segini, masuk 110 ya. Nah, semakin teman-teman transaksinya semakin gede, rankingnya juga semakin bagus kayak gitu. Itu ya. Terus teman-teman bisa ngintip saham-saham punyanya yang cuan ya.
cuan 35%, 24%, ini bisa diintip portofolionya. Nah, ini ada sahamnya Adaro, PTBA, ITMG gitu ya. Dia beli saham-saham ini, nah, beli di berapa, jual di berapa, kita bisa ngelihat. Nah, otomatis kita bisa follow yang cuannya paling bagus, transaksinya saham apa aja gitu. Nah, ini kan kita bisa ngelihat detail ya. Ternyata di juara satunya, ranking satunya kelas Premier, semuanya ditradingin ke batu bara. Nah, kita bisa intip tuh di situ. Mas, kalau hot champion itu dividennya dihitung nggak ya? Dividen dihitung juga, kan nambah total aset, nambah cuan gitu loh, dihitung. Jadi hitungannya total aset ya. Jadi Mas sahamku banyak yang minus pada saat daftar, nggak masalah. Misalnya katakanlah total aset teman-teman misalnya sebelum daftar 10 juta. 10 juta itu teman-teman udah minus misalnya 5 juta misalnya. Nggak masalah, yang dihitung nanti ketika start trading itu di total aset 10 juta. Jadi kalau semisal teman-teman dari 10 juta itu total asetnya balik jadi 15 juta modal awal teman-teman, bahkan naik jadi 16 juta, itu teman-teman rankingnya udah naik tinggi gitu loh. Udah dianggap di situ profit. Gitu sih. Itu ya mungkin ya dari saya ya. Ini mungkin karena waktunya udah habis. Mungkin untuk edukasi kita malam ini saya akhiri dulu ya. Nanti kita bisa edukasi lagi di webinar atau pertemuan selanjutnya ya. Dan nanti ini sudah saya recording, nanti saya upload di YouTube, saya share ke teman-teman ya. Oke ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Semoga ilmu hari ini bermanfaat sekali pada teman-teman. Jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk trading. Karena kalau kalian stuck atau berhenti trading, kalian berarti berhenti untuk belajar. Seperti itu. Oke, akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live teman-teman semua. Selamat malam.